semuanya, Bu Dono dan teman semuanya, kelas bisnis, hasil kelompokan tentang dampak ekonomi perusahaan modal murah dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah. Mikro kecil menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja, memberikan penambahan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian sosial. Maju tidaknya jam 9 sampai jam 10. Mbak Made, kok suaranya nggak ada ini? Sinyal kayaknya Bu. Tadi memang kayaknya dari pertama mulai nggak stabil sinyal di tempatnya Made Bu. Bu, mohon maaf, saya mau pindah jaringan dulu soalnya kayaknya jaringan tadi keluar masuk Zoom. Oke, silakan. Sudah Bu, mohon maaf Bu sebelumnya Bu. Oke, saya lanjutkan presentasinya. Ya. Selanjutnya, salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yaitu pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Salah satu caranya adalah dengan membuat beberapa sektor usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang dapat menyalurkan inovasi dan kreativitas para pengusaha dalam membantu mengembangkan ekonomi negara. Berdirinya UMKM bisa memperoleh pendapatan baik bagi pengusaha atau pekerja, tetapi permasalahan UMKM tidak dapat berkembang salah satunya karena modal usaha yang terlalu minim, sehingga memberikan ruang gerak yang terbatas dalam mengembangkan usaha. Modal merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah kegiatan usaha. Ketatnya meminjam uang lewat bank membuat pengusaha UMKM mencari Mbak Intan, tolong PPT-nya bisa dibesarkan. Itu ada gambar mangkok gitu. Oke Bu, bisa. Oke. Nah, ini baru terang ini. Silakan. Sorry Bu, mohon maaf Bu. Ya, yang lain diperhatikan ya, udah jelas ini, udah gede tulisannya. Oke, silakan. Oke. Karena ketatnya meminjam uang melewati bank, akhirnya pengusaha UMKM mencari jalan keluar lewat pinjaman lembaga. Lembaga pembiayaan tersebut adalah salah satu bentuk usaha keuangan dan bukan bank yang merupakan peranan yang sangat penting dalam pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Ini disebabkan oleh keberadaan lembaga pembiayaan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi serta minat masyarakat untuk berperan aktif dalam
yaitu dengan melalui fasilitas dana yang telah disediakan. Selanjutnya, beberapa masyarakat yang kurang percaya terkait jasa pembiayaan baik perbankan dan lembaga pembiayaan konvensional lainnya karena tidak sesuai dengan syariat agama, maka muncul lembaga pembiayaan syariah. Dan berkaitan dengan itu, maka pemerintah telah menetapkan strategi kebijakan di bidang lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah modal ventura syariah. Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada umumnya, produk yang ditawarkan oleh perusahaan modal ventura syariah diantaranya produk penyertaan saham, obligasi syariah, pembiayaan bagi hasil, dan usaha berbasis ujrah dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Mengikuti perkembangan lembaga keuangan syariah yang bermunculan, hal ini pula diikuti oleh perusahaan modal ventura syariah yang mulai berkembang. Meskipun pertumbuhannya tidak pesat seperti halnya perbankan syariah yang terus menunjukkan eksistensinya sampai saat ini, namun modal ventura syariah ini memiliki dampak yang besar dalam segi ekonomi UMKM. Oleh sebab itu, kami tertarik mengangkat topik dengan judul dampak ekonomi perusahaan modal ventura syariah dalam pengembangan UMKM. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan modal ventura syariah di Indonesia. Yang kedua, apa saja dampak ekonomi perusahaan modal ventura syariah dalam pengembangan UMKM. Selanjutnya, modal pembiayaan dalam modal ventura tersebut didasari pada keyakinan terhadap kekuatan gagasan dan keyakinan bahwa perusahaan dapat berkembang dan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang ditentukan. Lahirnya modal ventura di Indonesia dimulai dengan terbentuknya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI pada tahun 1973. Badan usaha ini bertujuan untuk membantu pembiayaan usaha kecil menengah. Terbentuknya badan ini didasarkan oleh PP nomor 18 tahun 1973 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan usaha swasta nasional. Menurut peraturan OJK nomor 35 POJK 05/2015, usaha modal ventura syariah dapat diartikan sebagai usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau PU yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha modal ventura bertujuan untuk yang pertama, pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan atau UMKM pada tahap usaha awalnya mengalami kesulitan dana. Yang ketiga, membantu perusahaan pada tahap pengembangan. Yang keempat, membantu perusahaan atau UMKM yang mengalami kemunduran usaha. Selanjutnya, pengembangan proyek dan penelitian rekayasa, pengembangan berbagai teknologi dan alih teknologi baik dari dalam atau luar negeri. Yang terakhir, membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Oke, selanjutnya karakteristik modal ventura. Modal ventura sendiri memiliki karakteristik yang pertama, pembiayaan modal ventura merupakan penyertaan modal yang dilakukan dengan penyertaan modal langsung perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, modal ventura merupakan lembaga pembiayaan berisiko tinggi karena pembiayaan tidak disertai jaminan seperti kredit perbankan. Yang ketiga, modal ventura merupakan investasi perspektif jangka panjang. Yang keempat, pembiayaan modal ventura bersifat investasi akhir karena modal ventura selalu disertai keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai.
Yang kelima, modal ventura bersifat sementara, yaitu maksimal 10 tahun, sehingga dalam masa tersebut diharapkan usaha sudah dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Sumber dana modal ventura sendiri terdapat dari satu, investor perorangan, saham, obligasi konversi, bagi hasil, investor institusi, perusahaan asuransi dan dana pensiun, perbankan, pemerintahan daerah, lembaga keuangan internasional. Dampak ekonomi modal ventura syariah terdapat usaha UMKM. Dari sisi perusahaan, pasangan usaha atau mitra usaha, masuknya modal ventura sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pada UMKM akan memberikan manfaat bagi UMKM yang bersangkutan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan berhasilnya usaha UMKM lebih besar, karena modal ventura yang diberikan dengan pola profit sharing, disertai pula pendampingan manajemen. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk dengan pemanfaatan teknologi pemasaran. Yang ketiga, peningkatan kemampuan memperoleh keuntungan karena modal ventura yang diberikan disertakan adanya kontrol manajemen yang orientasinya adalah memperoleh keuntungan dan mengembangkan usaha. Kesimpulannya, dalam perjalanannya, pertumbuhan industri non-bank ini terpantau sangat lambat, bahkan cenderung stagnan. Hal tersebut tercermin dari sisi pelaku yang tidak ada penambahan jumlah dalam 2 tahun terakhir. Hingga saat ini jumlah pelaku modal ventura syariah hanya ada 6. 2 diantaranya merupakan unit usaha syariah dan 4 lainnya full syariah. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM mendapatkan pembiayaan dengan pola perhitungan profit sharing. Dalam prakteknya dalam mengikuti pola pembiayaan Islam yaitu musyarakah, mudarabah, dan murabahah. Dan pembiayaan modal ventura syariah telah mendapatkan perlindungan hukum dari hukum positif di Indonesia untuk melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit sharing. Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha wajib memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme. Berikut presentasi dari kelompok PJJ. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nimadi Intan. Ya. Ini karena PJJ ini kan cuma satu ya, satu makalah ya. Ya. Nah, kalau dari yang lain kan ada 2. Nah, ini kalau satu lagi dari kelas yang belum presentasi, ada? Ada, Bu. Ada? Kalau ada dan siap, satu lagi aja. Untuk presentasi dulu. Silakan yang sudah siap. Ini asuransi ini siapa ini? Dari kelas kerjasama, Bu. Oke. Silakan siap ya. Presenternya siapa? Indri Muharani, Bu. Muharani. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya mewakili kelas kerjasama, yaitu Agnes Ruth Febrianti, Carica V. Manurung, Frisdario A.T. Marbun, dan saya sendiri Indri Muharani akan mempresentasikan komparasi antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Ya. Baik, latar belakangnya ialah
Asuransi berasal dari beberapa bahasa asing, diantaranya adalah bahasa Belanda, yaitu asuransi, yang berarti pertanggungan. Bahasa Italia itu ialah insuransi, yang berarti jaminan. Bahasa Inggris insurance, yang berarti jaminan. Dan bahasa Arab at-ta'min, yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sejarahnya, sejarah asuransi di Indonesia, sejarah asuransi syariah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah asuransi di dunia. Konsep asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan al-aqilah hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini, kaum muslimin memiliki peranan penting dalam mengenalkan sistem asuransi kepada dunia. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari usaha asuransi konvensional yang telah terlebih dahulu berkembang. Dalam rangka mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam segala sektor perekonomian, maka lahirlah berbagai lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, termasuk asuransi syariah. Dalam hal ini akan dirumuskan masalahnya, yaitu apa yang menjadi produk asuransi syariah dan bagaimana pengaturannya di Indonesia. 2. Bagaimana penerapan prinsip syariah dan dalam perusahaan asuransi syariah dan transaksi asuransi syariah. 3. Bagaimana komparasi antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Baik, pertama ialah akan dibahas dengan produk asuransi syariah. Yang pertama ialah produk asuransi tafakul individu. Produk tafakul individu ini terbagi menjadi 2, tafakul individu tabungan dan non-tabungan. Mekanismenya itu berbeda antara tabungan dengan non-tabungan. Ya, kalau misalnya produk tafakul individu tabungan, yaitu ada tafakul dana investasi, dana siswa, dana haji, dana jabatan, dan tafakul hasanah. Sedangkan produk-produk non-tabungan ada tafakul al-khairat individu, tafakul kecelakaan diri individu, tafakul kesehatan individu, dan tafakul grup, produk tafakul umum. Sedangkan pengaturan dan dasar hukum asuransi syariah di Indonesia ialah Fatwa DSN MUI 21-DSN-MUI-X-2021 tentang pedoman umum asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu yang menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara A. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau pertanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan kepada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Prinsip dalam asuransi syariah, yang pertama ialah, dan ini prinsip yang utama dalam asuransi syariah, jadi dalam asuransi syariah ini harus dilaksanakan prinsip ta'awanu ala al-birri wal taqwa. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa. Dan al-ta'min, rasa aman. Menurut Karnen A. Perwataat Maja mengemukakan bahwa dalam asuransi syariah atau asuransi tafakul terdapat 4 prinsip utama. Nah, 4 prinsip utama ini
yang bisa menjadikan bila dilaksanakan prinsip asuransi syariah ini terbebas dari hal-hal yang terbebas dari unsur gahar, maisyir, dan riba, yang dengan demikian asuransi syariah ini menjadi halal hukumnya di mata agama Islam, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau saling membantu, saling melindungi penderita satu sama lain, dan yaitu yang terakhir ialah menghindari unsur gahar, maisyir, dan riba. Jadinya karena prinsip transaksi dalam hukum syariah itu harus mengharuskan terbebas dari unsur gahar, maisyir, dan riba. Dengan demikian, asuransi syariah ini harus memastikan hal-hal tersebut agar seseorang yang hendak membeli polis asuransi merasa aman dan nyaman sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu, setiap perusahaan asuransi syariah harus menerapkan 4 akad, yaitu akad tabaru, yaitu akad hibah atau tolong-menolong, akad tijarah, mudarabah, akad wakalah bin ujrah, akad mudarabah, musyarakah. Ibu, terima kasih. Ya. Ya. Nah, apa itu akad tabaru? Yaitu pertama, pemegang polis ini memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lainnya. Jadinya peserta yang membeli polis ini ibaratnya menghibahkan uangnya untuk menolong orang yang membutuhkan dana tersebut untuk kemudian harinya. Jadinya perusahaan asuransi ini sebagai pihak ketiga yang mengelola uang tersebut. Jadinya selanjutnya ada akad tijarah. Akad ini perusahaan asuransi menjadi pengelola dan peserta sebagai pemegang polis. Premi dari akad ini akan diinvestasikan dan hasil keuntungan dari investasi tersebut akan dibagi hasilkan kepada para peserta. Jadinya tidak ada unsur riba mengambil keuntungan. Jadinya keuntungan tersebut akan dibagi hasil. Akad wakalah bin ujrah, yaitu akad ini memberikan kuasa kepada peserta, kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan, namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena hasil investasinya itu akan dikembalikan kepada pemegang polisnya. Selanjutnya akad terakhir, yaitu ini merupakan pengembangan dari akad tijarah, di mana perusahaan asuransi sebagai mudarib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing. Jadinya perusahaan asuransi juga mendapatkan dana dari hasil investasinya, tetapi sesuai dengan porsi kesepakatan yang telah disepakati di awal. Jadinya tidak ada penggelapan dana. Selanjutnya ialah komparasi asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama ialah persamaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah dan konvensional memiliki akad yang bersifat mustamir, yaitu terus-menerus. Asuransi syariah dan konvensional memiliki kontrak jangka panjang yang sudah dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak. Karena yang kita ketahui asuransi itu biasanya jangka panjang, yaitu dana pendidikan yang akan diambil 10 atau 20 tahun kemudian, dana kesehatan yang nanti akan digunakan saat kita sakit, atau dana pensiun yang akan digunakan setelah kita pensiun dan baru bisa kita pergunakan. Sehingga jangkanya itu panjang. Akad asuransi syariah dan konvensional berdasarkan keridoan dan kesepakatan dari masing-masing pihak. Asuransi syariah dan asuransi konvensional menggunakan prinsip kerelaan dan kesepakatan semua pihak, sehingga ketika sudah terjadi akad, masing-masing pihak pastinya sudah mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawabnya dan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
asuransi syariah dan konvensional memberikan jaminan keamanan bagi para peserta. Asuransi syariah dan konvensional memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meminimalkan risiko sehingga akan merasa aman dengan memiliki asuransi, baik asuransi syariah dan konvensional. Selanjutnya, sama-sama dijalankan atas kesepakatan masing-masing pihak. Asuransi syariah dan asuransi konvensional dijalankan atas dasar kesepakatan yang sudah disepakati oleh semua pihak. Selanjutnya, perusahaan asuransi syariah dan konvensional hanya sebagai fasilitator dan intermediasi. Perusahaan asuransi merupakan media hubungan struktural antara penyetor premi dengan penerima pembayaran klaim. Selanjutnya ialah perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dasar hukumnya, bila bisa dilihat, asuransi syariah itu dilandasi oleh Fatwa nomor 21 DSN _MUI _X_2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Kedua, Fatwa nomor 51 DSN _MUI _3 Romawi _2006 tentang akad mudarabah musyitakah pada asuransi syariah. Mustarokah pada asuransi syariah. Ketiga, Fatwa nomor 52 DSN MUI _3 Romawi 2006 tentang akad wakalah bin ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Yang terakhir ialah Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Sedangkan pada asuransi konvensional diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan yang terakhir ialah Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Ya, apa yang menjadikan perbedaannya dilihat dari pengertiannya? Yang pertama ialah asuransi syariah adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Sedangkan asuransi konvensional adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Prinsipnya, kalau misalnya prinsip asuransi syariah ini memiliki prinsip sharing risk, yaitu para peserta memiliki tujuan yang sama, yakni tolong-menolong melalui investasi aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yang diwakilkan pengelolaannya ke perusahaan asuransi syariah dengan imbalan ujrah. Sedangkan pada asuransi konvensional memiliki prinsip transfer risk, yaitu perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Sedangkan kalau dilihat dari kontraknya, kontrak dari asuransi syariah adalah akad hibah, jenis akad tabaru sebagai bentuk ta'awun tolong-menolong atau saling menanggung resiko di antara peserta sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada kontrak asuransi konvensional, yaitu kontrak pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi sebagai tertanggung. Terkait dengan pengelolaan dananya, pada asuransi syariah kepemilikan dana bersama, dana kolektif para peserta akan diberikan apabila peserta asuransi mengalami musibah sebagai bantuan dari peserta lainnya melalui kumpulan dana tabaru. Sedangkan pada asuransi konvensional, kepemilikan dana seluruhnya pada perusahaan asuransi sebagai pihak penentu besaran dana perlindungan nasabah yang terkena musibah yang berasal dari premi bulanan. Sedangkan dilihat dari segi keuntungan, pada asuransi syariah, keuntungan disebut dengan surplus underwriting, yaitu selisih lebih dari pengelolaan risiko dari dana tabaru,
yang telah dikurangi dengan pembayaran santunan, reasuransi, dan cadangan teknis yang akan produk yang telah disepakati. Sedangkan pada asuransi konvensional, keuntungan seluruhnya menjadi milik perusahaan asuransi dan tidak ada pembagian kepada peserta asuransi. Dan terkait dengan pengawasan, asuransi syariah ada Dewan Pengawas Syariah yang melakukan fungsi pengawasan terhadap penentuan prinsip syariah pada kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, termasuk proteksi syariah. Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah langsung kepada MUI. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas. Bentuk investasinya, asuransi syariah tidak menanggung investasi bisnis yang diharamkan seperti perjudian, perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, dan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. Jasa keuangan ribawi seperti bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau judi, produksi, distribusi, dan perdagangan atau penyediaan berbagai barang haram seperti yang telah ditetapkan oleh DSN MUI serta melakukan transaksi suap. Karena apabila investasi dari tersebut diambil oleh asuransi syariah, maka hasil dari keuntungan tersebut itu menjadi tidak berkah karena bisnis-bisnis seperti perjudian, perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko, itu mengandung unsur gahar, riba, dan masyir sehingga nanti hasil keuntungannya itu ibaratnya tidak halal, sehingga yang diserahkan kepada pemegang polisnya ini tidak halal. Dan sedangkan kalau pada asuransi konvensional menanggung seluruh jenis kegiatan, tidak memilih-milih kegiatan. Yang selanjutnya ialah pertanggungan. Asuransi syariah pemegang polis dapat didaftarkan untuk satu keluarga dan seluruhnya mendapatkan manfaat yang sama. Sedangkan pada asuransi konvensional hanya boleh satu orang tertanggung pada satu polis asuransi. Namun saat ini banyak asuransi konvensional yang menawarkan satu pemegang polis untuk dapat digunakan satu keluarga. Tetapi itu masih jarang sekali dan biasanya sulit untuk klaimnya. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok asuransi syariah kelas kerjasama. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam memaparkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ini kelas kerjasama yang pertama ya, kan kelas kerjasama ada 2 kan? Yang pertama apa yang kedua ini, Mbak Intan? Mbak Indri. Yang kedua, Bu. Yang pertama sudah presentasi 2 minggu yang lalu. Iya. Yang pertama ini berarti ya? Yang kedua, Bu. Oh, yang kedua. Iya. Oh ya, soalnya takut salah. Oke, ya. Ya, cukup jelas sekali ini kajian tentang asuransi syariah ya. Walaupun memang agak berat, tapi saya hari ini sudah istilahnya menyebarkan kajian Islam ya yang terkait dengan asuransi syariah ya, yang selama ini barangkali Anda baru mengetahui tentang asuransi konvensional ya. Tapi hari ini saya dengan memaksa untuk bisa mengenal. Ini mengenal dulu karena ruhnya ya asuransi syariah mungkin belum maksimal, tapi minimal sudah membuka wawasan, pemahaman ya. Oke. Cukup jelas baik itu dari segi pengertian, regulasinya ya, termasuk dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban ya, baik itu yang dikomparasi dengan asuransi konvensional ya, tapi nanti perlu dikaji lebih jauh. Mungkin yang perlu ditambahkan nanti itu
kelebihan dari asuransi syariah ya, dengan dibandingkan dengan asuransi konvensional. Tapi bagi pemegang polis ya, karena selama ini masih banyak orang beranggapan asuransi syariah dan konvensional itu nggak ada bedanya ya. Tapi ada, yang jelas prinsipnya tadi ada. Nah, yang perlu saya koreksi lagi, tadi bacaan itu bukan dahar. Ya, ada 3 prinsip itu. Gharar, riba, gharar, dan maisir. Ya, yang tadi dibacanya dahar, ya, Mbak Indri, ya, gharar itu ya, gharar, bahasa Arab itu. Tapi nggak apa-apa, ya. Tapi ya inilah baru mengenal. Ya. Baik, ada 2 presenter yang sudah presentasi. Yang pertama yang terkait dengan dampak ekonomi perusahaan modal ya syariah dalam pengembangan UMKM. Ini modal venture ya. Silahkan, ada 2 presenter di sini yang dua-duanya ya saya anggap sudah mewakili ya untuk memahami 2 kajian ini ya. Silahkan, mungkin kita punya waktu sampai jam 10 ya, karena jam 10.15 saya pindah untuk ganti, kemarin saya nggak kuliah hari Kamis ya, hukum konsumen ya, yang kelas A gitu ya. Mau saya ganti sekitar jam 10.15 ya, sampai jam 12 ya. Ini waktunya dikejar-kejar. Oke, silahkan, mungkin masih ada waktu kok ini ya. 1 pertanyaan untuk Mbak Nimade yang mewakili dari grupnya, kemudian yang kedua dari Mbak Indri ya, yang mewakili dari timnya. Silakan. Atau ada yang ingin menambahkan, tidak apa-apa karena ini forum diskusi, boleh menambahkan, boleh minta penjelasan ya. Oke, silakan. Sebutkan namanya. Kalau belum ada yang nanya, saya yang nanya. Bu, izin Bu, bertanya Bu. Oke, suruh nanya aja lama betul. Yang susah itu yang jawab. Kalau nanya ini gampang. Silakan. Ya, dengan PJJ dari Bu Indri tadi ya. Ya. Saya ingin menanyakan mengenai akad dari asuransi tadi kan ada. PJJ bukan Bu Indri, Pak. Siapa tadi ya? Mbak Nimade KS bisnis. Ibu Indri mengenai asuransi. Okay. Jadi kan ada disampaikan mengenai akad ya Bu. Akadnya adalah tabaru ya, tabaru ya, tolong menolong. Saya pengen minta dijelasin mengenai akad ini karena kan biasanya kalau di asuransi itu kan ada pembayaran klaim ya Bu. Pembayaran klaim, misalkan ada kerugian atau kejadian ya. Kalau misalkan di konvensional kan biasanya kalau klaimnya itu diambil dari rekening dana perusahaan. Nah, kalau misalkan untuk klaimnya asuransi syariah ini seperti apa ya untuk pembayarannya? Karena kan di sana tadi ada akad tolong menolong tadi. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali Pak Rohimin pertanyaannya. Ya, ini supaya kita langsung praktek bagaimana caranya mengklaim ya terhadap asuransi syariah. Ya, bagus itu pertanyaannya. Silakan. Itu untuk tulisan aja sudah bagus itu Pak Rohimin. Cara mengklaim dalam asuransi syariah. Nah, silakan Mbak Indri. Baik, sebelumnya dari kelompok ada yang mau menjawab? Baik, jadinya asuransi akad tabaru ini tolong menolong saat klaimnya itu dapat dari mana uangnya sebenarnya sama dengan konvensional, tapi akadnya itu
kita bukan membayar polis untuk transfer resiko di kemudian hari atau menanggung resiko di kemudian hari. Misalnya kayak saya bayar polis 200.000 per bulan untuk resiko di kemudian hari, misalnya saya kecelakaan atau saya sakit. Sedangkan kalau misalnya di asuransi syariah ini, karena kita akadnya tabaru, jadinya kayak ya udah nih saya bayar per bulan 200.000. Misalnya ada seseorang yang sakit di kemudian hari, nggak apa-apa dipakai uang saya terlebih dahulu untuk dibayarkan kepada mereka. Jadi seperti itu. Jadi akadnya ini dari pemegang polisnya. Pemegang polisnya mengakadkan bahwa uang saya ini nggak apa-apa dipergunakan untuk menolong umat muslim lainnya atau seseorang lainnya di kemudian hari. Dipakai dulu uang saya nggak apa-apa, misalnya gitu. Itu yang membedakan antara konvensional dengan syariah. Nah, di situ Pak Rahimin, asuransi syariah ini kuatnya dengan didasari persaudaraan itu tadi. Ya, jadi salah satu sebagai dasarnya itu ya muslim, sesama muslim itu ikhwatun, saudara. Ini. Ya, tapi perlu ada penjelasan juga di situ Mbak Indri, ya. Bagaimana dalam pelaksanaannya, ya, yang seperti itu, pengawasannya dan lain sebagainya itu. Ya, itu Bu, betul. Iya, itu yang perlu. Walaupun ada pengawasan melalui DSN tadi kan, gitu. Nah itu kan perlu ada manajemennya yang harus dijelaskan. Asuransi syariah ini. Tabarunya itu di mana tabarunya itu? Ya. Untuk sementara mungkin Mbak Indri ya seperti itu. Karena dalam pelaksanaannya, kalau ada yang mau penelitian ya, tidak untuk tesis sebetulnya nggak apa-apa. Ya penelitian kecil, terus kemudian temuannya itu bisa di-share biar masyarakat tahu. Sebetulnya saya ada keinginan untuk sampai di sana, tapi waktunya ini ya belum sampai untuk menulis ya, dari waktu longgarnya itu perlu dalam praktek-praktek itu ya, klaim asuransi syariah seperti apa tabaru itu ya. Nah, nanti perlu dikasih lagi ya Mbak Indri ya. Oke, ya. Silakan ada yang bisa menambahkan kelompoknya Mbak Indri. Biar kesannya Mbak Indri aja ini yang tanggung jawab kelompok ya. Silakan kalau masih ada. Masih ada nggak? Ibu izin menambahkan. Boleh, silakan. Untuk yang apa? Tadi kan Ibu bilang kalau bisa dimasukkan kelebihan dari asuransi syariah, Bu. Iya, Mbak Tarika ya. Silakan. Sebenarnya kalau untuk di makalah kita sudah masukin, Bu. Cuma memang di PowerPoint-nya sepertinya kita lupa untuk untuk input di PowerPoint-nya, Bu. Ya. Di makalahnya udah ada ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, mungkin ini juga bisa menjawab dari menambahkan dari yang tadi ditanyakan sama Pak Rohimin, Bu. Jadi salah satu kelebihan dari asuransi syariah itu yaitu asuransi syariah di awal sudah ada perjanjian bahwa nantinya dan ada transparansi serta akad yang mengenai tabaru tadi, Bu. Nah, jadi itu akan dikelola oleh perusahaan. Nah, di sini juga disebutkan bahwa salah satu kelebihan dari asuransi syariah juga adalah bahwa perusahaan sifatnya itu hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola dana yang ada. Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Indri, bahwa dari dana yang terkumpul itu jika ada yang membutuhkan, nah dana itu nanti akan dikeluarkan. Nah, di sini juga salah satu kelebihan dari asuransi syariah adalah asuransi syariah lebih terbuka. Semua kegiatan dan pilihan investasi dari perusahaan syariah
asuransi akan dilaporkan kepada setiap nasabah yang bersangkutan, sehingga setiap nasabah bisa mengetahui status pengelolaan keuangan tersebut apabila ada kerugian ataupun keuntungan. Sedangkan di produk asuransi konvensional tidak ada hal seperti itu, karena memang keuntungan murni untuk perusahaan asuransi tersebut. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Ya, baik. Ada yang lain? Ini Mas Rizky Nata Dinata. Ngasih tangan ini, hand. Ada yang mau ditanya ya, Mas Rizky ya? Assalamualaikum. Mas Rizky ngasih lambaian tangan, maksudnya apa ini? Ngode apa ini? Kepencet Bu. Ya? Kepencet. Iya. Kepencet. Hah? Ini ngasih kode lambaian tangan ini apa ini? Maksudnya? Kepencet Bu ini. Oh, kepencet. Jadi nggak ada kode-kode apa ini enggak ya? Bukan, itu nggak ada kode apa-apa Bu. Itu Oh, untuk ya, kalau mau ya, ada ya. pertanyaan, tapi tadi kepencet. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya kita kan tanda tanya. Nanti Ibu takutnya kok saya ini mau nanya nggak dikasih kesempatan, salah lagi. Oke. Ada yang Ya, Bu. lainnya? Silakan. Yang Mbak Nimade, Intan, nggak ada yang bertanya ini? Kalau nggak ada, Ibu yang mau nanya ini. Izin Bu, mau bertanya Bu. Nah, udah ada kalau yang silakan. Kalau nggak ada yang nanya, Ibu yang mau nanya ini. Ya, Bu. Ya, mungkin mau bertanya juga. Ya, Mas Priska. Kalau misalnya di asuransi syariah itu memang diawasi oleh OJK dan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi apakah pelaksanaan asuransi itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah, tadi mungkin saya melewati apakah memang pada lembaga keuangan non-bank seperti modal ventura juga ada seperti lembaga pengawasan untuk mengawasi apakah pelaksanaan dari pembiayaan modal ventura itu agar tetap sesuai dengan syariat Islam, apakah memang ada lembaga untuk mengawasinya seperti apa yang terdapat dalam asuransi syariah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Bagaimana Mbak Nimade? Siap untuk menjawab? Mohon maaf ini Bu, kalau misalnya saya mau jawab tapi belum tentu yakin gitu Bu. Kalau misalnya untuk lembaga pengawasnya, saya belum ini sih Pak, belum riset lebih jauh kalau yang lembaga pengawasnya. Tapi kalau untuk regulasinya itu sudah ada juga untuk modal ventura syariah ini. Dia termasuk di peraturan OJK nomor 35 tahun 2015. Jadi badan pengawasnya mungkin nanti saya cari dulu Bu. Oke. Ya. Mungkin sudah ada pemahaman dari Mas Frisdaryo. Kira-kira apa? Silakan Mas Frisdar, kalau ada yang perlu ditambahkan. Nah, jadi Mbak Nimade Intan, bisa nggak ini kan bicara tentang dampak ekonomi perusahaan, ya, dampak. Nah, dampak itu kan ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah, coba bisa dijelaskan dampak negatifnya seperti apa, bagi siapa, dan dampak positifnya seperti apa, bagi siapa. Bisa dijelaskan, silahkan. Oke Bu, kalau untuk dampak Bu, kita memang kalau tadi di presentasi saya lebih cenderung untuk memberikan dampak positif. Seperti kalau misalnya modal ventura syariah ini kan dia
sistemnya itu profit sharing atau bagi hasil seperti Iya. itu. Jadinya kalau misalnya seperti itu dia lebih membantu UMKM berkembang dengan lebih supaya karena juga manajemennya juga dibantu gitu sama pemberi modal lembaga pembiayaan ini seperti itu untuk UMKM. Lalu juga meningkatkan efisiensi pendistribusian produk dengan pemanfaatan teknologi pemasaran. Jadi memang ini untuk dampaknya untuk UMKM yang dampak positifnya. Tapi kalau misalnya dampak negatifnya sendiri Bu, karena kan lembaga Ventura Syariah ini dia itu memang berdasarkan kepercayaan itu seperti itu. Jadinya memang dia tuh riskan karena tidak ada jaminan seperti itu Bu. Tidak ada jaminan. Jadinya memang untuk itu saya masukkan di dampak negatifnya karena tidak ada jaminan sehingga lebih riskan seperti itu. Semuanya berdasarkan dengan kepercayaan seperti itu Bu. Iya. Nah, karena tidak ada jaminan itu kan berarti yang paling menonjolnya adalah sifat kehati-hatiannya. Nah, itu bagaimana cara dia meminimalisir ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ada sifat kehati-hatiannya seperti bank. Nah, itu bagaimana itu? Nah, jadi kan kalau jenis pembiayaannya sendiri Bu, itu kan dilakukan dengan 3 tuh. Salah satunya adalah masyarakat. Jadi masyarakat tuh seperti gini, pembiayaan ini kan merupakan pencampuran dana dari pembiayaan modal ventura dan dana bukan dari masyarakat, musyarakah. Oh, oke, musyarakah Bu. Ya. Jadi ini pembiayaan UMKM ini bisa diambil jadi 2, dari pembiayaan modal ventura dan dari dana pengusaha partnernya. Jadi memang untung rugi ditanggung bersama Bu, supaya memang hasilnya fair seperti itu. Jadi lebih hati-hati untuk itunya seperti itu Bu. Nah, jadi memang ya kelebihannya kaitannya dengan kegiatan ekonomi syariah itu ya penekanannya adalah rugi ditanggung bersama, untung ditanggung bersama, tidak salah satu pihak. Nah, kalau kaitannya dengan kegiatan ekonomi konvensional itu biasanya ya contohnya misalnya bank ya itu tidak menanggung kerugian dari nasabah ya. Bank pokoknya ya kamu rugi ya nggak ada masalah ya bagi bank ya seperti itu. Ya, sehingga bunga-bunga di bank itu ya sepihak ya kalau mau ya silakan ambil kalau enggak ya tidak ya jadi ada mudharabah ya tapi kalau dalam asuransi tadi termasuk modal venture ya seperti itu ya bagi hasil ya untung rugi bersama. Nah cuman kalau di kegiatan ekonomi syariah ya jaminan itu memang tidak ada ya. Makanya dasarnya adalah true itu tadi kepercayaan ya saling percaya. Nah ini yang memang sulit ya kalau kita bicara kepercayaan itu tadi itu apalagi UMKM ya yang sifatnya masih ingin berkembang. Nah ya itu ya masih ada yang perlu ditanyakan. Untuk hari ini berarti kita tinggal 1 season ya ya tinggal 1 ya dari kerjasama. Apa udah semua ya habis ya? Kerjasama sudah semua Bu. Yang belum? Sudah semua Bu. Udah semua ya. Nah ya kalau udah semua minggu depan insya Allah kita pertemuan ya. Apa nanti akan saya berikan 1 soal tapi sifatnya take home saja ya tidak di dalam waktu yang kuliah seperti ini take home saja nanti kemudian dikumpul ya itu saja. Barangkali untuk hari ini tolong ini yang masuk ada berapa orang? 14 ya kita semuanya ada berapa? Berapa orang kita semuanya? Jumlah mahasiswa kita? 3-3-nya itu ya. Lupa itu ini.
Ini ada saya catat tuh. Ya udah. Ya. Baiklah, untuk hari ini alhamdulillah kita sudah mengkaji dua hal, ya. Pertama adalah tentang asuransi syariah dan modal venture syariah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, terus dikaji, ya. Jangan karena ada mata kuliahnya, ya, kemudian belajar, udahnya dapat nilai berhenti. Nah, ya, tetaplah dikaji, ya, dibaca untuk dikembangkan lebih jauh, kan? Karena yang namanya baca itu ya terus terang saja menghilangkan kebodohan, ya. Masa kita mau bodoh terus, ya. Nah, belajarlah terus membaca. Baiklah, untuk sementara hari ini sampai di sini dulu, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu, kita saling doa. Amin ya Bu. Doain Umur, Ibu Ibu. juga sehat. Ini kuliahnya soalnya sampai jam 5:30 nanti. Ya, semangat Bu. Ya. Iya, sehat-sehat. Oke. Amin. Baik, Ibu. Live ya. Bu, makasih. Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.